Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa rasulih. Baik, hari ini kita akan coba membahas matematika daripada model sistem kontrol. Matematika ini sekedar kita harus ketahui karena ini adalah juga salah satu trik atau model agar kita bisa membuat rekayasa sistem kontrol. Untuk pertemuan hari ini, persamaan matematika yang sering digunakan dalam sistem kontrol berpengaruh kepada dinamika proses suatu sistem. Seperti yang kita ketahui, komponen yang terdapat dalam diagram sistem kontrol sederhana tentu karena adanya input, terus karena adanya proses atau plan, dan yang ketiga ada karena adanya output. Dalam sistem proses terdapat dua kemungkinan. Ada proses yang cepat merespon terhadap perubahan input dan ada juga proses yang slow respon atau lambat terhadap perubahan input itu sendiri. Sehingga hasil respon terhadap proses tersebut dinamakan atau dikenal dengan istilah dinamika proses. Nah, dinamika proses ini kemudian dinyatakan dengan fungsi matematika transfer function atau fungsi alih. Transformasi Laplace yang hari ini kita akan bahas, hari ini kita akan ulas secara jelas. Pertama kali kenalkan oleh seorang ilmuwan matematikawan, yakni Simon Laplace. Nah, metode ini adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Jikalau kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial yang rumit, maka mau tidak mau kita harus persamaan diferensial tersebut konversi dengan menggunakan transformasi Laplace ini. Setelah dikonversi menggunakan transformasi Laplace, maka dia akan membentuk suatu persamaan aljabar. Nah, dari persamaan aljabar ini kemudian dicari solusinya. Dari hasil persamaan aljabar ini kemudian ditemukan inverse transformasi Laplace atau transformasi Laplace balik. Nah, setelah itu kemudian temukan hasilnya, dan hasilnya tersebut dikembalikan lagi ke untuk mencari hasil dari persamaan diferensial. Dengan menggunakan transformasi Laplace dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Nah, di pertemuan kita berikutnya saya akan menjelaskan tabel dari transformasi Laplace. Suatu kelebihan metode transformasi Laplace adalah bahwa metode ini memungkinkan pengguna teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Kelebihan lain metode transformasi Laplace adalah diperolehnya secara serentak baik komponen transin maupun komponen keadaan lunak. Suatu persamaan matematika sistem kontrol digunakan untuk mengetahui sifat-sifat sistem seperti stabilitas, respon, maupun error yang mungkin terjadi dalam sistem kerja proses kontrol saat beroperasi. Mari kita coba ulas persamaan matematika dari transformasi Laplace tersebut. Namun sebelum itu saya coba mereview agar kita mengetahui dasar dari transformasi Laplace. Dasarnya adalah dari persamaan integral tak wajar. Sehingga kita harus tahu terlebih dahulu cara menghitung integral tak wajar ini. Coba kita lihat dari persamaannya. Di monitor teman-teman, di sini ada persamaan integral tak wajar. Jadi terdapat dua ruas. Di sini terdapat dua ruas. Jadi ini ruas pertama dan ini adalah ruas kedua. Sifat atau ciri dari integral tak wajar, andaikan fungsi f terdefinisikan untuk t lebih besar sama dengan 0. Sehingga integral tak wajar bisa didefinisikan. Maka dari persamaannya, integral dari 0 sampai dengan t, integral 0 sampai dengan t. Jadi sifat dari integral tak wajar ini seperti ini ya. Jadi dari 0 ke tak hingga. Integral 0 sampai dengan tak terhingga di sini menunjukkan sifat
atau ciri-ciri dari persamaan integral tak wajar dari fungsi T dt. Yang harus diperhatikan bahwa ini tadi T itu lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan limit B mendekati tak hingga. Integral 0 hingga B. B di sini adalah tak terhingga ya. Jadi B di sini sama dengan tak terhingga dari fungsi T dt. Hasil dari persamaan ini dapat kita temukan dua kemungkinan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah dikatakan konvergen. Dikatakan konvergen apabila limit pada ruas kanan terdapat nilai pada limitnya. Terus sifat yang kedua adalah jika limitnya tidak ada, maka hasilnya dikatakan divergen. Jadi ada dua sifat daripada integral tak wajar. Yang pertama itu jika limitnya ada, maka dia dikatakan konvergen. Sebaliknya jika tidak ada nilai pada limitnya, maka dikatakan divergen. Kedua sifat inilah yang dinamakan persamaan integral tak wajar. Baik, mari kita coba bahas model persamaan transformasi Laplace. Bisa dilihat di persamaannya, persamaan 31, di mana Fs itu adalah transformasi Laplace dari Ft. Ft itu fungsi T itu fungsi waktu T sedemikian rupa sehingga Ft sama dengan 0. Untuk T lebih besar dari 0. S itu adalah variabel kompleks, di mana S sama dengan tau ditambah imajiner omega. Simbol Laplace seperti ini adalah simbol operasional yang menunjukkan bahwa besaran setelah simbol tersebut ditransformasi dengan integral Laplace. Jadi persamaan Laplace yang perlu diingat adalah poin ini ya. Jadi integral 0 hingga tak terhingga dikali Ft dikali E pangkat minus St dt. Transformasi Laplace adalah suatu fungsi Ft. Jika dikonversi ke transformasi Laplace, maka akan menjadi Fs. Setelah dikonversi dari Ft ini, setelah dia dikonversi transformasi Laplace, maka dia akan berubah menjadi F besar S. Jadi artinya domainnya itu berubah dari T ke S. Atau transformasi Laplace digunakan menjadi fungsi Ft yang berada dalam kawasan waktu T ke kawasan waktu S. Ya, jadi ada perubahan. Nah, bagaimana merubah variabel T ke S? Yaitu dengan cara menggunakan persamaan integral dari 0 hingga tak terhingga. Artinya dari Ft sama dengan Laplace Ft sama dengan F besar S. Jadi setelah Ft di sini, setelah dikonversi menjadi transformasi Laplace, dia akan berubah menjadi F besar S. Kalau kita rubah konstantanya menjadi AT, AT sama dengan transformasi Laplace, AT sama dengan berubah menjadi A-nya berubah menjadi A besar S. Jadi ada perubahan domain ya dari S tadi dari T ke seperti itu. Ini artinya transformasi Laplace tadi ini digunakan mengubah fungsi Ft yang berada dalam kawasan waktu T ke kawasan